semuanya, perkenalkan nama saya Victor Nake. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kebijakan fiskal. Pengertian: kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang negara untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Tujuannya di sini yaitu ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Yang kedua mengurangi inflasi dengan menurunkan pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Yang ketiga mengurangi pengangguran dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur atau program pelatihan kerja. Manfaat yaitu berikut manfaat kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi dengan mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak. Yang kedua, mengurangi inflasi dengan menurunkan pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi inflasi. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur atau program pelatihan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menurunkan pajak, kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan pendapatan disposable masyarakat dan meningkatkan konsumsi. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya. Kebijakan fiskal dapat membantu mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang lebih produktif dan strategis. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan publik dan program bantuan sosial. Dan di sini juga ada faktor-faktornya. Yang pertama, kondisi ekonomi. Situasi ekonomi saat ini seperti inflasi, deflasi, atau resesi dapat mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang kedua, tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, atau meningkatkan kesejahteraan sosial dapat mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang ketiga, sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti pendapatan pajak dapat mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang keempat, utang negara. Tingkat utang negara dapat mempengaruhi kebijakan fiskal karena pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan membayar utang. Yang kelima, politik. Faktor politik seperti perubahan pemerintahan atau tekanan dari kelompok kepentingan dapat mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang keenam, internasional. Faktor internasional seperti perubahan ekonomi global atau perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang ketujuh, demografi. Perubahan demografi seperti penuaan penduduk atau perubahan struktur usia dapat mempengaruhi kebijakan fiskal. Baik, di sini juga ada poin-poin penting kebijakan fiskal. Yang pertama, pengaturan pajak. Kebijakan fiskal dapat mengatur tarif pajak untuk mempengaruhi pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat mengatur pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan menyediakan layanan publik. Yang ketiga, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal dapat mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi juga. Yang kelima, distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang keenam, pengembangan infrastruktur. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik. Yang ketujuh, keseimbangan anggaran. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan anggaran dan mengurangi defisit anggaran. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Penjelasan poin-poin penting, yaitu yang pertama, pengaturan pajak.
pemerintah dapat menurunkan atau menaikkan tarif pajak untuk mempengaruhi pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Contohnya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak, masyarakat akan memilih lebih banyak uang untuk dibelanjakan sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pengeluaran untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan menyediakan layanan publik. Contohnya, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, dapat meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah perlu menyusun anggaran yang seimbang antara pendapatan dan belanja negara. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka pemerintah dapat memiliki surplus anggaran. Sedangkan jika belanja lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah akan memiliki defisit anggaran. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi juga. Contohnya, jika inflasi meningkat, pemerintah dapat menurunkan pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Yang kelima, distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Contohnya, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk orang kaya dan memberikan subsidi untuk orang miskin. Yang keenam, pengembangan infrastruktur. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik. Contohnya, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketujuh, keseimbangan anggaran. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan anggaran dan mengurangi defisit anggaran. Contohnya, yaitu pemerintah dapat meningkatkan pajak atau menurunkan pengeluaran untuk mengurangi defisit anggaran ya teman-teman semua. Dan juga dengan demikian kebijakan fiskal merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Jadi kesimpulan dari kebijakan fiskal ini yaitu kebijakan fiskal adalah alat pemerintah untuk mengatur ekonomi melalui pajak dan pengeluaran untuk mencapai tujuan, yaitu seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi. Dan dengan demikian kebijakan fiskal merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Saya atas nama Victor Nake. Bye bye.